Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya pejuang NIP. Bertemu kembali dengan video saya. Baiklah, untuk kali ini saya akan membahas tentang komunikasi, adopsi, dan difusi inovasi dalam penyuluhan pertanian. Yang pertama, definisi komunikasi menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2006. Itu merupakan suatu proses yang dilakukan individu dalam hubungannya dengan individu lain atau individu dalam kelompok, organisasi maupun dalam masyarakat guna menciptakan, mengirimkan dan menggunakan serta mempertukarkan informasi untuk mengkoordinasi lingkungannya dan orang lain. Tujuan komunikasi itu ada 3, kawan-kawan. Yang pertama ada informatif, yaitu memberikan informasi atau berita. Persuasif itu semacam mengajak atau membujuk. Terus entertainment itu memberikan hiburan. Proses perubahan dalam komunikasi ada 4 cara dalam merubah perilaku orang lain, yaitu secara persuasif atau perubahan perilaku secara menggugah perasaan sasaran. Dia tuh secara bertahap sampai dia mau mengikuti apa yang dikehendaki oleh komunikator. Secara persuasion atau pengulangan, yaitu menyampaikan pesan yang sama secara berulang-ulang sampai sasarannya itu mau mengikuti kehendak komunikator. Secara compulsion, yaitu teknik pemaksaan tidak langsung dengan cara menciptakan kondisi yang membuat sasaran harus melakukan atau menuruti kehendak komunikator. Contohnya seperti menganjurkan menanam padi dengan pola tanam yang tidak bisa dilakukan petani. Kalau secara coercion, teknik pemaksaan secara langsung dengan memberi sanksi berupa hadiah atau hukuman kepada mereka yang menurut atau melanggar anjuran yang diberikan. Ini ada diagram alir tentang pesan penyuluh. Yang pertama ada informatif, persuasif, dan entertainment. Informatif akan menghasilkan pesan kognitif dan pesan psikomotorik. Kalau persuasif itu ada pesan afektif, dan entertainment pesan entertainment itu sendiri. Nah, secara dari proses ini akan menghasilkan perubahan perilaku dalam adopsi dan inovasi. Nah, ini adalah gambar model komunikasi linear dan komunikasi memusat. Seperti yang tertera di gambar ini. Kalau yang pada komunikasi memusat itu antara sumber dan penerima itu pemahamannya secara bersama-sama. Seperti itu, kawan-kawan. Nah, ini ada komponen dasar dari model komunikasi. Ada realitas sosiologis, psikologis, realitas fisik, dan ini nanti akan menghasilkan tindakan secara kolektif. Setelah itu akan menimbulkan kesepakatan bersama. Setelah sepakat bersama, maka pengertian secara bersama-sama, barulah terjadi realitas sosial di antara A dan B maupun antara pesan dan penerima, seperti itu. Penjelasan komunikasi itu agar penyuluh dapat berlangsung secara efektif, satu hal yang harus diutamakan adalah kejelasan komunikasi, kawan-kawan. Nah, unsur pesan, seperti pesan itu dapat diterima dengan jelas oleh sasaran, haruslah diupayakan agar berisi hal yang mudah dipahami. Nah, kalau unsur media atau saluran komunikasi itu, maka pesan itu dapat diterima, maka saluran yang digunakan harus terbebas gangguan, baik teknis maupun sosial budaya. Adopsi inovasi dalam penyuluhan pertanian. Yang pertama ada pengertian adopsi, itu adalah proses penyuluhan pertanian. Pada hakikatnya dapat diartikan sebagai proses perubahan perilaku, baik yang berupa pengetahuan kognitif, sikap afektif maupun keterampilan psikomotorik pada diri seseorang setelah menerima inovasi yang disampaikan penyuluh oleh masyarakat sasarannya. Tahap-tahap adopsi itu ada 5, kawan-kawan. Yang pertama ada awareness atau kesadaran, yaitu sasaran mulai sadar tentang adanya inovasi yang ditawarkan oleh penyuluh. Kalau interest atau tumbuhnya minat, itu seringkali ditandai oleh keinginannya untuk mengetahui lebih banyak segala sesuatu yang berkaitan dengan inovasi yang ditawarkan oleh penyuluh.
Yang ketiga, evaluasi atau penilaian, yaitu terhadap baik buruk atau manfaat yang telah diketahui informasinya secara lebih lengkap pada penilaiannya ini. Masyarakat tidak hanya melakukan penilaian terhadap aspek ekonomi maupun aspek budaya, politis, atau kesesuaiannya dengan kebijakan pembangunan nasional regional. Yang keempat, ada tahap trial atau mencoba. Itu meyakinkan berdasarkan penilaian uji coba yang telah dilakukan atau diamatinya sendiri. Kalau adoption atau menerapkan dengan penuh keyakinan, ya kan, berdasarkan penilaian dan uji coba yang telah dilakukan atau diamatinya sendiri, seperti itu. Ini ada tahap adopsi masyarakat menurut Rogers dan Shoemaker, ya kan. Yang pertama, dia ada dipikirkan menggunakan akal atau pikiran. Setelah itu baru dirasakan menggunakan hati atau perasaan. Setelah itu mengambil keputusan, dia bisa menunda ataupun menolak. Setelah itu diterima atau tidak. Setelah itu baru konfirmasi. Lanjutannya baru melanjutkan adopsi. Inilah adalah diagram alir dari pengambilan keputusan adopsi. Ini ada diagram dari ragam pesan menurut tahap adopsinya. Ya kan, ada kesadaran, minat, menilai, mencoba, menerapkan. Ini ada semakin ke kiri itu ada persuasif, dan menilai, mencoba, menerapkan itu adalah informatif. Baru ke tahap entertainment. Seperti itu kawan-kawan, seperti yang tertera di diagram ini. Nah, ini ada tabel dari tahapan adopsi. Ya kan, kesadaran itu ada faktor pribadi. Yang pertama, ada kontak dengan sumber informasi di luar masyarakat, kontak dengan individu dan kelompok dalam masyarakatnya. Kalau faktor lingkungan itu tersedianya media komunikasi dan adanya kelompok masyarakat atau dan bahasa dan kebudayaan. Kalau di tahap minat itu, kalau faktor pribadinya, tingkat kebutuhannya, kontak dengan sumber informasi, keaktifan mencari sumber informasi. Kalau faktor lingkungan, yaitu adanya sumber informasi secara rinci dan adanya dorongan dari warga masyarakat setempat. Kalau di tahap menilai, dalam faktor pribadinya itu dia pengetahuan tentang keuntungan relatif dari praktek yang bersangkutan maupun tujuan dari usaha taninya. Kalau faktor lingkungannya, penerangan tentang keuntungan relatif, pengalaman dari petani dan tipe pertanian dan derajat komersialitasnya. Kalau di tahap mencoba, dari faktor pribadi itu sendiri adalah keterampilan fisik, keterampilan spesifik, kepuasan pada cara-cara lama, keberanian menanggung risiko. Di tahap faktor lingkungannya, penerangan tentang cara praktek yang spesifik, faktor-faktor alam, faktor-faktor harga input dan produk. Kalau di tahap menerapkan itu, kalau secara pribadi, kepuasan pada pengalaman pertama dan kemampuan mengelola dengan cara baru. Kalau di faktor lingkungannya itu adalah ada analisa keberhasilan dan kegagalan, dan ada juga dari tujuan dan minat keluarga. Seperti itu kawan-kawan. Terus faktor yang mempengaruhi kecepatan adopsi. Yang pertama, ada sifat inovasinya sendiri, baik sifat intrinsik maupun ekstrinsik, atau menurut atau dipengaruhi oleh keadaan lingkungannya. Sifat-sifat intrinsik inovasi itu apa saja? Yang pertama, informasi ilmiah. Yang kedua, ada nilai-nilai atau keunggulan yang melekat pada inovasinya. Terus yang ketiga, ada tingkat kerumitan, kompleksitas inovasi. Yang keempat, mudah tidaknya inovasi tersebut atau observasi. Yang kelima, atau mudah tidaknya dikomunikasikan. Dan yang keenam adalah mudah tidaknya inovasi tersebut diamati. Ini pengertian adopsi itu tadi merupakan penerapan atau penggunaan suatu ide, alat-alat teknologi baru yang disampaikan lewat kegiatan penyuluhan. Kalau adaptasi, proses penyesuaian mental terhadap penerapan inovasi tersebut. Di antara pengertian adopsi maupun adaptasi ini jangan sampai tertukar ya kawan-kawan. Difusi inovasi dalam penyuluhan pertanian. Pengertian difusi itu adalah perembasan adopsi inovasi dari suatu individu yang telah mengadopsi ke individu lainnya dalam sistem sosial masyarakat sasaran yang sama.
Nah, seperti itu kawan-kawan. Proses difusi ini kan sebenarnya itu tidak berbeda dengan adopsi inovasi. Nah, yang membedakan di sini berasal dari luar sistem sosial masyarakat sasaran maksudnya kawan-kawan. Sedangkan dalam proses difusi itu sumber informasi berasal dari dalam sistem sosial masyarakat sasaran itu sendiri. Ini ada perbedaan yang mencolok di antara difusi maupun adopsi, seperti itu kawan-kawan. Jangan sampai tertukar, biasanya di soal-soal itu hampir mirip-mirip di antara pengertian baik difusi maupun adopsi itu seperti apa. Unsur penyuluh itu kadangkala gangguan yang sering muncul, yang pertama adalah kekurangan keterampilan. Ya, yang kedua kesenjangan tingkat pengetahuan penyuluh. Yang ketiga sikap yang kurang saling menerima dengan baik. Dan yang keempat ada perbedaan latar belakang sosial budaya yang dimiliki oleh penyuluh dengan sasarannya. Ini adalah proses pengambilan keputusan inovasi. Yang pertama ada knowledge function, persuasion function, decision function. Decision ini adalah keputusan, bisa dia menolak atau menunda, menerima, habis itu konfirmasi dan melanjutkan adopsi. Ini setelah ada juga seperti yang telah dijelaskan di slide sebelumnya kawan-kawan. Ini kecepatan adopsi inovasi ini. Variabel bebas dan variabel tak bebas. Variabel bebas itu apa saja? Seperti sifat inovasi, ya kan, keuntungan relatif, jenis-jenis keputusan inovasi, yaitu apa saja, ada opsional, kolektif, saluran komunikasi seperti interpersonal, media massa, ciri-ciri sistem sosial, ada modern maupun tradisional, dan kegiatan promosi. Kalau ini ada diagram alir dari proses adopsi inovasi dalam penyuluhan. Ini hampir mirip seperti yang di slide sebelumnya kawan-kawan. Sama aja, ada afektif maupun kognitif psikomotorik. Ini adalah urutan jenjang kepentingan sifat-sifat inovasi. Ya kan, dari jenjang 1 sampai 8 bisa dilihat dari tabel ini. Nah, di antara sifat inovasi itu ada tingkat keuntungan, biaya yang diperlukan, tingkat kerumitan, kesesuaian dengan lingkungan fisik, sesuai dengan lingkungan budaya, tingkat mudah tidaknya dikomunikasikan, ya kan, penghematan tenaga kerja, dan dapat tidaknya dipecah atau divisibility. Setiap penyuluh itu diharapkan dapat mempercepat proses adopsi inovasi melalui yang pertama melakukan diagnosa terhadap masalah-masalah masyarakat. Yang kedua, membuat masyarakat sasaran menjadi tidak puas dengan kondisi yang dialaminya dengan cara menunjukkan kelemahan mereka, ya kan, masalah mereka. Terus ada kebutuhan baru yang mendorong mereka untuk siap melakukan perubahan. Terus menjalin hubungan yang erat dengan masyarakat sasaran. Terus yang keempat ada mendukung dan membantu masyarakat sasaran agar keinginan untuk melakukan perubahan tadi dapat benar-benar menjadi tindakan yang nyata untuk melakukan perubahan. Terima kasih kawan-kawan telah menonton video saya. Jangan lupa like dan subscribe, ya kan. Nantikan video saya selanjutnya tentang materi-materi yang sering umum kali keluar di soal-soal pada umumnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga sukses.